Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli surga saling mengunjungi. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 50-57 diterangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari kebangkitan? Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pula lah ia, maukah engkau meninjau teman itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya di tengah-tengah neraka menyala-nyala. Ia berkata pula, demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa penghuni surga mengadakan pertemuan rutin di antara mereka. Mereka berbicara satu dengan lainnya, saling bertanya mengenai keadaan mereka di dunia. Pembicaraan dan nostalgia semakin akrab hingga salah seorang di antara mereka berkata, dulu di dunia aku mempunyai teman yang tidak percaya adanya hari kebangkitan dan negeri akhirat. Dalam percakapan satu sama lain ahli surga, Allah menceritakan ucapan temannya itu di dalam Al-Quran. Apakah engkau benar-benar yakin kalau kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan diberi pembalasan atas segala perbuatan kita serta kita dihisab, padahal kita telah dirobek-robek oleh banyak siksa dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang? Kata orang mukmin kepada temannya di surga, apakah kalian mau meninjau neraka untuk melihat nasib temanku di dunia dahulu? Begitulah yang terjadi. Dalam hal ini ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Poin yang pertama, dari Ibnu Abbas, bahwa ucapan di atas adalah ucapan para malaikat berkata kepada orang-orang yang bernostalgia tersebut, maukah kalian pergi ke neraka? Poin yang kedua, bahwa ucapan di atas adalah ucapan atau firman Allah Azza wa Jalla kepada penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada ahli surga, maukah kalian melihat-lihat neraka? Dalam hal ini, pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa ucapan di atas adalah ucapan orang mukmin kepada teman-temannya. Diriwayatkan, antara surga dan neraka terdapat banyak lubang. Jika orang mukmin ingin melihat musuhnya di dunia dahulu, maka ia melihatnya dari beberapa lubang tersebut. Tatkala dikatakan kepada penghuni surga, maukah kalian meninjau penghuni neraka? Maka mereka menjawab, engkau lebih tahu daripada kami dalam masalah ini. Tinjaulah engkau sendiri. Saat itu pula ia melihat temannya berada di dalam neraka jahim. Sekiranya Allah tidak memperkenalkan temannya tersebut kepadanya, maka tidak mampu mengenalinya lagi. Sebab wajah dan warna kulitnya telah berubah. Siksaan di neraka telah merubah segala-galanya. Pada saat itu orang tersebut berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidak karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Artinya bahwa engkau nyaris membinasakanku. Kalaulah tidak karena nikmat Allah yang diberikan kepadaku, pasti aku terseret denganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Shadaqallahul azim. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberi karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya,
apakah penghuni surga bisa saling mengunjungi sesama mereka? Sabda Rasulullah SAW, penghuni surga kelas atas bisa mengunjungi penghuni surga kelas bawah. Penghuni surga kelas bawah tidak bisa mengunjungi penghuni surga kelas atas, kecuali orang-orang yang saling bercinta karena Allah semata. Mereka bebas pergi kemana saja yang mereka sukai dengan mengendarai onta. Dari Hamid bin Hilal, ia berkata, kami mendapatkan suatu berita kalau penghuni surga kelas atas bisa mengunjungi penghuni surga kelas bawah, dan penghuni surga kelas bawah tidak bisa mengunjungi penghuni surga kelas atas. Rasulullah SAW telah bersabda, Inna ahlal jannati yatazawaruna 'alan najaibi. Sesungguhnya penghuni surga bisa saling mengunjungi dengan mengendarai unta. Diriwayatkan kalau penghuni surga saling mengunjungi di surga dan sebagian meminta yang lain mengunjunginya, itulah puncak kenikmatan dan kebahagiaan mereka. Oleh karena itu, Harithah berkata kepada Nabi Muhammad SAW yang bertanya kepadanya, bagaimana kabarmu pagi ini wahai Harithah? Kata Harithah, pagi ini aku menjadi orang mukmin yang baik. Nabi Muhammad SAW berkata, setiap kebenaran pasti mempunyai bukti. Maka apa bukti keimananmu? Jawab Harithah, aku menjauhkan diriku dari dunia, kemudian aku tidak tidur pada malam-malamku, dan aku kehausan pada siang hari. Sepertinya aku sedang melihat arsy Tuhanku diperlihatkan kepadaku, dan melihat penghuni surga saling mengunjungi di antara mereka, serta melihat penghuni neraka disiksa di dalam neraka. Sabda Nabi Muhammad SAW, ia adalah seorang hamba yang hatinya disinari Allah. Di dalam riwayat, jika penghuni surga telah memasuki surga, maka setiap saudara merindukan saudara yang lain. Lantas ranjang ini berjalan ke ranjang itu, dan ranjang itu berjalan ke ranjang ini, hingga keduanya berkumpul. Salah seorang dari keduanya berkata, tahukah engkau kapan Allah memberi ampunan kepada kita? Jawab temannya, ketika kita sedang berada di salah satu tempat, kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah memberi ampunan kepada kita. Dari Syafi bin Mani bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya di antara nikmat penghuni surga bahwa mereka bisa saling mengunjungi dengan mengendarai kuda dan unta. Mereka datang ke surga dengan mengendarai kuda yang menggunakan pelana dan tali kekang. Kuda tersebut tidak kencing dan tidak pula mengeluarkan kotoran. Mereka mengendarainya hingga tiba di satu tempat yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Di tempat tersebut didatangkan kepada mereka semacam awan, dan di dalamnya terdapat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Mereka berkata, berilah kami hujan. Hujan pun turun kepada mereka hingga suatu saat reda dengan memberikan apa yang di luar keinginan mereka. Kemudian Allah mengirim angin yang tidak membahayakan, kemudian menghamburkan bukit pasir kasturi di sebelah kanan dan kiri mereka. Tiba-tiba ada wanita yang memanggil sebagian di antara mereka, wahai hamba Allah, tidakkah engkau menginginkan kami? Orang tersebut menjawab, engkau siapa? Wanita tersebut menjawab, aku istrimu dan kekasihmu. Orang tersebut berkata, aku sama sekali tidak tahu tempatmu. Kata wanita tersebut, apakah engkau tidak tahu kalau Allah telah berfirman, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Orang tersebut menjawab, ya betul demi Tuhanku. Kemudian orang tersebut sibuk berduaan dengan istrinya selama 40 tahun. Selama jangka waktu tersebut, ia tidak berpaling dari istrinya karena kenikmatan dan kemuliaan yang ia dapatkan padanya. Di dalam riwayat diterangkan, sesungguhnya penghuni surga saling mengunjungi sesama penghuni surga dengan mengendarai unta hitam dan pelana di atasnya. Ujung kukunya menyemburkan debu kasturi. Salah satu tali kendalinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Diriwayatkan suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril mengenai maksud ayat berikut. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Kata Jibril, yang dikecualikan tersebut adalah para syuhada.
Allah membangkitkan mereka dengan menghunus pedang-pedangnya di sekitar arasnya. Lalu datanglah ke tempat mereka malaikat dari padang mahsyar dengan mengendarai unta dari mutiara yakut. Tali kendalinya bermata putih dengan pelana emas. Lehernya sundus dan istabraq. Kuku-kukunya lebih halus dari sutra. Langkah kakinya sejauh mata orang laki-laki memandang. Sedangkan penghuni surga, mereka berjalan-jalan di surga dengan mengendarai kuda. Setelah sekian lama mereka berjalan, mereka berkata, "Mari kita kembali ke tempat kita semula untuk melihat bagaimana Allah mengadili hamba-hambanya." Allah pun tertawa mendengarkan ucapan mereka. Jika Allah mentertawakan seseorang pada suatu tempat, maka Dia tidak menghisapnya. Dalam riwayat lain dikatakan, sesungguhnya di surga terdapat pohon, dari sebelah atasnya muncul pakaian, dan dari bawahnya keluar kuda dari emas yang diberi pelana dan tali kekang dari permata dan mutiara yakut. Kuda tersebut tidak mengeluarkan kotoran dan tidak kencing. Ia mempunyai sayap yang panjangnya sepanjang mata memandang. Penghuni surga mengendarai kuda tersebut, lalu kuda tersebut terbang membawa mereka kemanapun mereka mau. Penghuni surga yang kelasnya lebih rendah ketimbang mereka berkata, "Tuhanku, apa yang menyebabkan hamba-hambamu mendapatkan kemuliaan seperti ini?" Sabda Rasulullah SAW, "Ketika mereka di dunia, mereka mengerjakan sholat malam, sementara kalian tidur mendengkur. Mereka puasa di siang harinya, sementara kalian makan hingga kekenyangan. Mereka selalu berinfak, sementara kalian pelit dengan harta kalian. Dan mereka berperang, sementara kalian pengecut tidak berani berperang." Di dalam surga, penghuni surga pun mempunyai kunjungan yang lebih mulia. Kunjungan yang dimaksud adalah kunjungan mereka kepada Rabb mereka, Tabarakallahu Ta'ala. Saat itu Allah Tabarakallahu Ta'ala memperlihatkan wajahnya kepada mereka, mendengarkan suaranya kepada mereka, dan menghalalkan keridoannya kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab.